Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Rancangan
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kami mengucap syukur saat kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Alvin Nathanael Tanujaya dengan Audrey Cynthia Dewi. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam suatu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dalam pimpinan-Mu Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan juga pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini hanya bagi kemuliaan-Mu dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian, terima kasih Tuhan. Kau sudah mempelai berdua dan setiap kita yang hadir, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bagi-Mu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan mempelai berdua bersama orang tua duduk. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Alvin Nathanael Tanujaya dengan Audrey Cynthia Dewi. Anda berdua hari ini bahagia? Ya. Hari ini sudah dinantikan mempelai berdua bersama orang tua dan semua sudah dipersiapkan, tapi satu hal yang lebih penting dari semuanya adalah kita berpusatkan pada Tuhan. Maka saya ajak mempelai berdua saat ini sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya.
Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan upah kepada orang yang bersungguh hati. Kesana Tuhan memerintahkan kuasanya, kekuatannya, berkatnya kepada orang yang bersungguh hati mencari Tuhan. Maka saya ajak mempelai berdua saat ini sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Anda berdua sudah mengawali dengan baik. Ketika Alvin kau pacaran dengan Audrey, apakah kau berdoa Tuhan, Audrey ini apakah tulang rusukku? Demikian juga Audrey ketika engkau pacaran dengan Alvin, apakah engkau juga berdoa Tuhan, apakah Alvin ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa, kalau Anda bawa senantiasa saat pacaran kamu bawa dalam doa dengan sungguh-sungguh, Anda berdua harus yakin dan percaya orang yang ada di sampingmu itu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin dan percaya, saya sudah berdoa. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Nanti dalam membangun rumah tangga, kau mesti menghadapi berbagai tantangan. Dan apa yang kau harapkan dari pasanganmu, tidak semuanya apa yang kau inginkan, kau harapkan dari pasanganmu itu kau dapatkan. Bahkan mungkin apa yang tidak pernah kau duga atau yang tidak pernah kau pikirkan, sesuatu yang mungkin mengecewakan atau menjengkelkan. Tapi tetaplah percaya, Tuhan tidak pernah salah memberikan pasangan. Bagaimanapun juga dialah yang terbaik. Itu yang akan membuat kokoh dalam kehidupan rumah tanggamu. Sudah dikasih Tuhan, kita semua ingin hidup kita ini berbahagia dan berhasil. Seperti firman Tuhan yang tadi sebagai dasar. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Yang kesukaannya firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sedang kalau kita ingin hidup kita berhasil, maka seperti apa yang Tuhan pesankan pada Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jadi bagi mempelai berdua, kalau kau ingin perjalanan kehidupan rumah tanggamu berhasil dan beruntung, hiduplah sesuai firman Tuhan, tegakkan rumah tanggamu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan, apa yang Tuhan tunjukkan. Demikian juga dalam kehidupan kita, baik dalam usaha, pekerjaan, keuangan kita, kalau kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka seperti janji Tuhan, berhasil dan beruntung. Ya. Sudah berhasil, beruntung lagi, sudah hoki. Jadi Tuhan akan sediakan anugerah bagi setiap orang yang hidup dalam Tuhan. Jadi kalau sebuah rumah tangga tidak bahagia, jadi Bapak Ibu Saudara kalau rumah tanggamu, hubunganmu suami istri kurang bahagia, bahkan juga ada yang sampai cerai, saya pastikan saudara ya, kedua-duanya atau salah satu tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya itu melakukan firman Tuhan, sekalipun dalam membangun rumah tangga, bahtera rumah tangganya ngadepi gelombang-gelombang yang besar, tantangan yang besar, di mana Yesus ada, di mana firman Tuhan ditegakkan, pasti di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kuasa Tuhan yang menyertai. Kuncinya itu saudara, kita tidak bisa menghindari tantangan dalam hidup ini. Dan ada kuasa-kuasa juga yang kita lihat juga ingin menghancurkan. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau engkau undang Yesus masuk dalam hidup perahu kehidupanmu dan menjadikan Tuhan menjadi pusat hidupmu, menjadikan Tuhan yang utama, maka di mana Tuhan hadir? Di situ hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Maka saya ajak mempelai berdua, jadikan Tuhan pusat hidupmu. Nomor satukan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Berjalan sesuai firman Tuhan. Dan demikian juga kerinduan dari gereja, supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, menjadi salah satu koleksi bukumu, bukan demikian, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mendasarkan hidup rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat 37.
Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang ahli Taurat. Dari 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang sama dengan itu, hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus menjawab bukan salah satu dari 10 hukum Taurat. Tapi yang Tuhan kehendaki. Allah kehendaki kita sempurna. Kita melakukan satu hukum Taurat pun tidak bisa. Saudara boleh pilih 10 hukum, dari 10 hukum Taurat mana yang paling bisa saudara lakukan dengan benar. Saya akan tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Dan Tuhan menghendaki setiap kita bisa melakukan 10 hukum Taurat dengan benar. Satu pun tidak bisa, saudara. Maka Tuhan itu menjawabnya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kuncinya hanya ketika kita mengasihi Tuhan. Kita tidak sempurna. Ketika Tuhan menghendaki, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Sudah Tuhan perintahkan, kasihlah Tuhan Allahmu. Sebenarnya Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua yang lahir dari benih Adam, benih laki-laki, semua sudah jatuh dalam dosa. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Semuanya sudah jatuh dalam dosa. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berdosa hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bukan benih dari laki-laki, tetapi adalah firman Tuhan yang menjadi sama dengan manusia. Dan Yesus tidak berdosa, dia datang untuk menanggung dosa seisi dunia ini, menanggung dosa saya dan dosa saudara sekalian. Dan dia bayar dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Saudara, ketika Alvin dan Audrey, ketika engkau bertobat, kau dengan sungguh hati, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, kau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, maka sejak saat itu, engkau dibeli dengan harga yang mahal, dan kau menjadi milik Tuhan, kau menjadi umatnya, dan kau menjadi anaknya. Dan kasih Tuhan akan datang dalam hidupmu, kasih karunia Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Maka nomor 1, sadari Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan menghendaki kita mengasihi Tuhan. Sudah Tuhan Yesus berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab seluruhnya kalau diringkas 2 hukum ini saja. Jadi saudara, patokan dalam hidup kita itu sederhana. 2 hukum ini saja. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Kualitas ibadahmu seperti apa? Jadi kalau hari Minggu Anda ke gereja, itu bagaimana sikap hatimu? Ke gereja itu sebuah kerinduan, sebuah kesukaan, atau kita ke gereja karena kewajiban? Karena kita orang Kristen patutnya ya ke gereja. Saudara, kualitasmu seperti apa? Contoh saja ya, mempelai berdua. Alvin, ketika kamu datang ke Audrey, terpaksa apa karena disuruh, diminta, atau karena keinginanmu sendiri? Nah, kenapa keinginan sendiri? Ya karena kangen, karena rindu, gak usah disuruh, pasti datang. Kapan? Setiap waktu. Ada waktu pasti kepingin ke sana. Berapa lama? Ya selama-lamanya, bisa berlama-lama sampai diusir sama orang tuanya. Ya, orang pacaran itu saudara, itu hati. Jadi saudara, kualitasmu ibadah seperti apa? Ketika di gereja, lalu dengar khotbah, orang rampung-rampung toh. Coba kalau kalian pacaran, Audrey cerita, Alvin terus, kok orang menang-menang Audrey, aku mulai orang menang-menang. Enggak mungkin gitu, wah dia cerita terus, wah malah senang saudara ya. Tanggepi, sikap hati kita saudara, bagaimana kualitas kita dengan Tuhan. Hatimu seperti apa? Benar kau takut akan Tuhan? Betul kau sungguh-sungguh percaya Tuhan ada? Nah, saudara, sikap hati kita. Nah, Tuhan menghendaki, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati.
Hubunganmu dengan Tuhan, kualitas seperti apa? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kan jadikan Tuhan nomor satu. Bangun misbah, cari Tuhan, tinggikan Tuhan, muliakan nama Tuhan. Dan juga jangan lupa memperkatakan firman Tuhan seperti Tuhan berpesan kepada Yosua. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau kita ingin hidup kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, dan pekerjaan usaha kita berhasil, karier kita berhasil, maka jangan lupa baca firman Tuhan. Apa sangkut pautnya dengan pekerjaanku, dengan karierku? Apa sangkut pautnya? Saudara, Alkitab firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dia ketika kita ucapkan, kita perkatakan firman-Nya, itu adalah Allah sendiri yang hadir. Dan firman Tuhan berkata, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Jangan dipakai dengan otak kita, atau dicocok-cocokkan dengan keadaan kondisi di dunia. Oh tidak. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Dia berkuasa, dia berdaulat atas segala sesuatunya. Dan dunia dengan segala isinya itu di bawah kuasa Tuhan. Dalam firman, ucapkan, perkatakan. Itu pengakuan iman kita kepada Tuhan. Pengakuan kita bahwa Alkitab firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan yang melampaui akal budi pikiran kita. Sehingga kita bisa nyadari Tuhan yang memberikan jalan. Tuhan yang bisa mempertemukan. Jadi kalau orang sukses berhasil, jangan merasa dirinya sendiri. Karena Tuhan temukan dengan orang-orang yang mendukung. Sehingga dia bisa berhasil. Ya tidak ada orang berhasil karena dirinya sendiri. Karena ada orang-orang yang di sekitarnya saudara. Jadi berhasil. Karena Tuhanlah yang akan turut bekerja. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat. Yang membuka pintu. Yang menuntun, yang memberkati, yang melindungi. Nah, nomor satu. Jadikan Tuhan pusat hidupmu. Lalu yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, lakukan. Yang kedua adalah kasihlah samamu. Sesama kita siapa? Siapa sesama kita? Ya semua orang ya, semua orang. Mengasihi semua orang. Baik yang rendah maupun tinggi. Yang memfitnah kita, merugikan kita. Tuhan berkata semua. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah orang yang bisa mengasihi sesamanya, saudara sekalian hidup itu enak. Bahagia. Ditipu orang, tapi bisa mengampuni. Ya, sudahlah. Memang mungkin dia butuh menipu saya. Saya percaya Tuhan bisa memberkati aku lebih lagi. Didoakan. Nah kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi ketika kita taat firman-Nya, Tuhan itu melimpahi berkat dengan luar biasa. Jadi saudara tetap memiliki iman yang benar. Allah berkuasa segala sesuatunya. Firman-Nya dan amin. Aku mengasihi sesamaku, maka berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Jangan ngutuki. Kalau Tuhan ngajarkan itu benar. Jangan ngutuki orang lain. Ya. Karena gini, kalau kita ngutuki orang itu, kalau orang itu benar di mata Tuhan, maka dia ada perlindungan, kutukmu itu balik kepada dirimu sendiri. Tapi kalau engkau berkati, orang itu layak diberkati, dia menerima berkatmu. Kalau dia tidak layak menerima berkatmu, balik kepadamu berkat itu. Jadi kalau Tuhan nyuruh itu adalah sesuatu yang bernilai kekal. Dan itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Alvin, kamu mengasihi Audrey? Ya. Audrey, kamu mengasihi Alvin? Ya, biarlah kau bangun rumah tanggamu dalam kasih. Di atas semuanya, kenakanlah kasih yang mengikat, yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Bukan uang, bukan jabatan, tapi kasih Allah, kasih agape-Nya Tuhan.
Itu yang membuat, yang mengikat, yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Di pernikahan itu ada rencana Tuhan untuk suami istri saling menyempurnakan. Suami menolong istri supaya istrinya menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan seorang istri mendukung suaminya, mensupport suaminya supaya suaminya jadi imam dalam keluarga. Jadi pernikahan seperti punya tujuan dari dalam kasih itu diikat jadi satu, saling menyempurnakan sehingga dua-duanya menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dan dua-duanya jadi umatnya yang diberkati Tuhan. Lalu saudara, keturunannya seperti janji Tuhan, perkasa di bumi. Akan menjadi orang-orang yang berhasil. Orang tua kan kepingin seperti itu, anak-anaknya berhasil, sukses. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalian berdua mengasihi mama, orang tuamu. Kalian mau membahagiakan orang tua? Jangan repoti orang tua. Yaitu dengan kamu bangun rumah tangga yang baik. Kalau kalian hidup rukun, mamamu senang. Ikut bahagia. Jadi kalau kamu punya anak, maka jadi cucuk bersama. Tapi kalau kalian ya rumah tangganya tidak dengan baik, orang tua jadi ikut pikiran, ikut kepikiran, susah, gak bahagia saudara. Kalau melihat rumah tangga anaknya tidak rukun harmonis, tidak bahagia. Kalau kekurangan tok aja masih tidak masalah, kalau mereka rukun mereka pasti bisa keluar dari kekurangan keterbatasannya. Karena Tuhan berkata dua orang yang bersatu, sepakat sehati pasti Tuhan berikat. Alkitab itu kebenaran, suatu saat pasti mengalami terobosan. Tapi kalau sudah tidak rukun, maka firman Tuhan berkata, di mana umatku hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi kalau sudah rukun ya sudah. Tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada berkat Tuhan. Iblis itu ingin mencuri berkat keluarga itu apa? Dibuat orang rukun, satu rumah tangga. Suami istri tidak rukun, orang tua dengan anak tidak rukun. Udah, berkat itu menjauh, tidak ke situ. Maka harus bangun kerukunan. Suami istri harus rukun. Nah, kalian mencintai ya? Alvin, jadilah suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Dan hormat sama mertua. Sehingga mertuamu bersyukur, Tuhan aku bersyukur. Aku dapat mantu Alvin. Aku bersyukur, bisanku sudah didik anaknya dengan baik. Demikian juga Audrey. Jadilah istri yang mengasihi suami dan anak-anak. Dan menjadi menantu yang menghormati mertua. Dan sampai mertuamu, aku bersyukur dapat mantu Audrey. Mamahnya Audrey sudah didik dengan baik. Kegagalan rumah tangga akan mencoreng orang tuanya juga. Akan bisa saling menyalahkan. Ya, nanti saling menyalahkan. Cik, anakmu cerai ya? Iya. Lah wis piye mantuku wis podo. Podo siapa bapak atau ibunya, wis podo kong mae itu lho, wis bawa kemana-mana saudara. Jelekkan. Kan enggak mau disalahkan. Saling jelekkan saudara. Dan dua keluarga bisa terpisah. Maka kalian berdua, aku cinta orang tua. Dan bangunlah rumah tanggamu dengan baik. Sehingga orang tuamu itu bahagia. Itu rencana Tuhan itu indah saudara. Bangun dalam kasih. Pertama kasih Tuhan Allahmu. Yang kedua kasihlah samamu. Lalu Tuhan yang memberikan rencana membangun rumah tangga, Tuhan juga yang memberi petunjuk. Bagaimana kita harus membangun rumah tangga dengan baik. Dan kasih, hendaklah kalian berdua sungguh-sungguhnya membangun dalam kasih, menabur kasih. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam kehidupan ini, menabur kasih. Nanti kasih itu akan berbuah. Kasih itu menjadikan kita sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih tidak sombong, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak pemarah. Akan muncul. Tapi kalau nabur kebencian, munculnya juga nanti iri hati, kebencian, wah macam-macam, sakit hati dan sebagainya. Nabur kasih.
Maka Tuhan tuh ngajari itu kebenaran. Pertama kasih Tuhan, itu sumbernya. Lalu kasihlah sesamamu. Maka akan menghasilkan buah sabar. Lalu punya pembantu yang rada goblok-goblok tapi kasih sabar ya. Wis itu ya memang. Kalau udah goblok dia udah jadi pembantu. Kalau dia pinter jadi juragan. Nah kita kan bisa sabar. Lalu murah hati, mecahkan piring mahal. Wah jangan tuh di mata-mana, wah kamu tuh lebih mahal, itu piring lebih mahal dari kamu lain, itu menghina Tuhan ya. Tetap sabar, pieton, mbak kok sampai gitu, maaf ya Bu, maaf. Sudah besok hati-hati. Orang itu serega saudara ya. Kasih itu buat murah hati, kasih itu buat sabar. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, mikirkan. Pasangannya bagaimana bahagia, memikirkan orang tua, mikirkan mertua. Itu sudah kasih itu akan memberi. Bangun dalam kasih. Prinsip yaitu yang biru, ya pita biru, Efesus pasal yang kelima. Diawali yang pertama ayat yang ke-20. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi dalam hidup ini Tuhan memerintahkan pada kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita bersyukur saudara. Senantiasa. Selalu, terus menerus, tak henti-hentinya kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal apa? Ketika kita diberkati, mengucap syukur. Ketika kita menghadapi masalah, mengucap syukur. Sehat, mengucap syukur. Sakit, mengucap syukur. Sudah pada saat kita mengucap syukur, itu kita pengakuan kita kepada Tuhan. Bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, itu juga dalam rencana Tuhan. Kalau aku dibawa naik, karena Tuhan yang membawa aku naik. Kalau Tuhan bawa aku turun, karena ya Tuhan yang sedang membawa kita turun. Semua ada di tangan Tuhan, semua ada di tangan tuntunan Tuhan. Saya mengucap syukur. Semua yang terjadi, semuanya Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Intinya, pada akhirnya, pada finisnya, pada rencana terakhir adalah untuk kebaikan. Dan tujuannya apa? Kembali untuk kemuliaan Tuhan. Semua balik lagi bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Jadi orang yang ketika Tuhan proses dalam penderitaan tantangan yang berat, jangan dihakimi itu dalam dosa. Tidak, mungkin dia sedang dibawa Tuhan seperti itu. Di balik penderitaan, di balik tantangan yang besar, di balik itu ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika orang dibawa sukses, naik-naik, diberkati segala apa yang dikerjakan. Di balik itu ada tangan Tuhan yang memberkati dan semua kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kasih itu ya, nomor satu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bangun dalam kasih. Lalu prinsip yang pertama, istri tunduk pada suami. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat kepada Kristus. Tunduk. Audrey, kalau engkau ingin bahagia, kau harus tunduk pada Alvin. Tunduknya itu artinya gini, bangga dengan suami, bangga dengan Alvin, kagum dengan dia. Harus kagum, aku kagum dengan kokoku, kagum dengan Alvin. Maka timbul sayang nanti. Dan kamu bisa jadi mesra, bisa bergairah. Itu perintah Tuhan, ditulis 2000 tahun yang lalu. Nanti dalam kehidupanmu mungkin kamu bisa lebih sukses. Pekerjaanmu, usahamu lebih besar, penghasilanmu lebih besar. Tapi tetap firman Tuhan berkata, hai istri tunduk kepada suami. Begitu berubah, tidak lagi menghargai suaminya, tidak kagum dengan suaminya, sejak saat itu dia tidak bahagia, rugi dewi. Pokoknya lakukan firman Tuhan pasti bahagia. Begitu tidak melakukan firman Tuhan, nyiksa dirinya sendiri. Ketika dia tidak kagum dengan suaminya, tidak bangga dengan suaminya, tidak menghargai hidup bersama orang yang tidak dihargai, ya susah sendiri, bodoh sendiri. Lakukan firman Tuhan, itu berkat Tuhan. Nanti hidup bersama-sama tahu ada kelemahan, kekurangan pasangannya. Tetap firman Tuhan berkata, aku menghargai, aku jadi istri menghormati. Bahagia. Perintah untuk suami, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Memang suami jadi pemimpin, tapi perintah Tuhan adalah kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi. Ketika suami mengasihi sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau jadi suami yang mengasihi istrinya, bahagia, menikmati hidup ini. Ketika dia keras, malah nyiksa istri, anak-anak, dia nyiksa dirinya sendiri.
Jadi tidak bisa bahagia. Prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan papa mama. Papa mama ada kekurangannya, tapi perintah Tuhan, hormati dia. Maka kamu panjang umur dan bahagia. Jadi intinya lakukan firman Tuhan supaya firman Tuhan, janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Sebagai orang tua ketika Tuhan mengaruniakan anak, didik anakmu sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mencintai Tuhan. Anak-anak yang taat kepada Tuhan. Menjadi anak-anak ilahi. Kalau engkau melakukan 4 hal ini, maka rumah tanggamu, rumahmu dibangun di atas batu. Seperti apa yang Tuhan katakan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya sama dengan orang yang membangun rumah. Orang bijaksana yang bangun rumah di atas batu. Ketika hujan datang, banjir melanda, rumah itu tetap kokoh. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan itu sama dengan orang bodoh yang bangun rumah di atas pasir. Ketika datang hujan, angin, banjir melanda, rumah itu hebat kerusakannya. Gimana kita membangun? Ketika kita bangun dengan menegakkan prinsip firman Tuhan, rumah tanggamu kokoh dan diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Kita bisa ditaruh dulu, taruh saja. Ya, saling berhadapan. Dengan iman, dengan percaya bahwa orang yang di hadapanmu ini adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terima satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Dan dalam pernikahan adalah sebuah ikatan untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling membangun, saling menolong, saling menasihati, saling menghibur di dalam Tuhan. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdoakan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan. Dan mari kita dasari dengan doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Alvin Nathanael Tanujaya dengan Audrey Cynthia Dewi. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Alvin Nathanael Tanujaya. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Alvin Nathanael Tanujaya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Audrey Cynthia Dewi yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya. Membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik di dalam suka maupun di dalam duka, dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Audrey Cynthia Dewi. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Audrey Cynthia Dewi menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Alvin Nathanael Tanujaya yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji.
Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Piala ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Alvin terlebih dahulu, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Audrey, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya di dalam kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mereka mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya kau datang kepada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku serahkan hidupnya pada Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Alvin Nathanael Tanujaya dengan Audrey Cynthia Dewi. Tuhan, saat ini mereka berdua sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat-Mu ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Alvin Nathanael Tanujaya dengan Audrey Cynthia Dewi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Alvin Nathanael Tanujaya, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Audrey Cynthia Dewi, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka
Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali ke posisi semula. Kembali saling berhadapan. Silakan Alvin kau membuka cadarnya. Alvin, kau berhak membuka cadar, kau sudah jadi suami istri, dan ini simbol keterbukaan. Mulai dari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Silakan dibuka cadarnya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Jadi keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Alvin dan Audrey, kalian sudah jadi suami istri. Ya. Saat ini nyatakan kepada kita semua yang hadir ya, bahwa saya ini suami istri. Ini ikuti saya. Ikuti saya ya. Alvin. Istri saya Audrey. Audrey istri saya, kalau tidak Audrey bukan istri saya. Iya, sekarang ganti ya. Suami saya Alvin. Alvin suami saya. Kalau tidak Alvin bukan suami saya. Iya. Kalian sudah menyatakan bahwa kalian suami istri, maka dari gereja memberikan akte bahwa Anda berdua sudah jadi suami istri. Ya, ingat kalian sudah nyanyi loh. Direkam lagi. Ya, dari gereja memberikan ya akte. Ya, bisa ditaruh dulu. Ya. Silakan mempelai berdua ingin memberikan persembahan sulung, silakan bersama-sama. Ya. Biarlah benih sulung saudara diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Ya. Silakan mempelai berdua langsung menuju mamahnya Alvin. Silakan Alvin, ucapkan terima kasih sama mama. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan mama, ya silakan. Ya, terima kasih mama buat pengorbanannya selama ini. Alvin boleh sampai saat ini juga tidak
lepas dari pengorbanan dan perjuangan Mama di dalam mendidik, di dalam memberikan ajaran-ajaran semua. Terima kasih ya Ma. Ya, doain Alvin sama Audrey biar bisa terus berbakti dan menjadi keluarga yang di dalam berkat Tuhan. Iya, Mama mau ngasih nasihat? Ya, semoga perkawinan kalian diberkati Tuhan, keluarga kalian dianugerahi damai sejahtera. Itu aja. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua bersama-sama. Ya, silakan sumpah dulu, boleh. Silakan sungkem ya. Ya, silakan Mama satukan anak mantu. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya, menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman kepada orang tua. Alvin, Mama dicium. Silakan mempelai datang pada mamanya Audrey. Ya, silakan Audrey ucapkan terima kasih sama Mama. Makasih ya Ma buat perjuangan selama ini. Nggak bisa Audrey perjelasin satu persatu. Makasih buat semuanya Ma. Makasih banget udah didik Audrey, ngerawat Audrey dari kecil sampai sekarang. Nggak mudah dia ada titik saat ini. Makasih ya Ma. Maaf, nih Audrey banyak ngerepotin Mama. Nih Audrey banyak ngecewain Mama. Maaf ya Ma. Makasih. Ya, Mama mau ngasih nasihat ya. Audrey, sangat bangga punya anak seperti kamu. Mama bersyukur Tuhan memberkati hidupmu senantiasa, sekalipun dalam tantangan hidup yang cukup berat. Tapi Mama bersyukur kau takut akan Tuhan, kau cinta Tuhan. Terus kau selalu ini kau berdalam mengundur rumah tangga selalu rukun dan mengundang Yesus hidup dalam kehidupan rumah tanggamu sehingga menjadi rumah tangga yang sukses dan bahagia, berhasil ya, rukun selalu. Tuhan selalu memberkatimu ya. Amin. Ya, silakan mempelai bersama-sama sungkem sama orang tua. Terima kasih Ayah dan Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. dituai bahagia, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Berdiri aja enggak apa-apa. Gini. Enggak, bukan ke sini dulu, ngadep sini. Ya. Tapi karena sebelah kanan sekarang.
Kepada mempelai berdua, Alvin Nathanael Tanujaya dengan Audrey Cynthia Dewi. Anda berdua hari ini bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Alvin Nathanael Tanujaya dengan Audrey Cynthia Dewi. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan-Mu, dalam kasih dan berkat-Mu. Tuhan pimpin perjalanan hidup mereka dan segala yang baik datang daripada-Mu mengalir dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan berkati segala apa yang dikerjakan dan Tuhan berkati dengan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Dan Tuhan juga berkati kedua orang tua yang sudah berjuang membesarkan putra-putrinya. Dan kami percaya perjuangan mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Berkati pada masa tua mereka Tuhan, berkati kesehatan, berkati usaha pekerjaannya, keuangannya, dan mereka boleh melihat dari keturunannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita dan bahagia. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan mempelai berdua menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua.